17 April tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan salah satu momen yang luar biasa yang dinamakan dengan Pesta Demokrasi atau Pemilu, yang dimana warga negara Indonesia mempunyai hak kesempatan untuk memilih siapakah pemimpin-pemimpin mereka nanti. Dan nanti misalnya sudah ada hasilnya, sudah tahu siapa yang kepilih, dan misalnya itu ada pilihan kalian, selamat guys, congratulations. Tapi misalnya bukan pilihan kalian, please jangan sampai ada yang ngejar. Aku gak suka nih sama dia. Dia pasti pakai uang nih, pasti pakai uang nih, nyogok nih, pasti nyogok. Dia tuh nggak mungkin menang, soalnya aku tuh nggak milih dia. Please don't like that. Kita terima, kita hargai, dan kita doakan agar beliau bisa menjadi pemimpin yang sidik, tablik, watanah, dan amanah. Dan aku harap banget nanti siapapun yang kepilih, semoga beliau bisa merakyat, bisa mendengar hati nurani rakyat, dan bisa benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan penindas rakyat. Apapun yang kita bahas di opening tadi pasti akan ada hubungannya di pembahasan selanjutnya. Ya, kali ini kita akan bahas serba-serbi presiden. Let's get started. Oke, yang pertama ada presiden termuda di dunia, yaitu Jean-Claude Duvalier. Beliau masih berusia 19 tahun. Oke, aku 19 tahun masih megang Facebook, masih megang HP. Dia udah bisa megang tanggung jawab untuk negaranya. Luar biasa. Dia adalah presiden Haiti. Jadi pada waktu itu dia menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dunia, yaitu Francois atau Papa Doc. Dan pada 1985 terjadilah pembuatan terhadap Jean Duvalier, dan akhirnya beliau lari ke Perancis selama 20 tahun dan meninggal pada tahun 2014. Video yang ini hilang. Oke, tadi kita punya presiden termuda di dunia, dan sekarang aku juga punya presiden tertua di dunia. Beliau adalah Robert Gabriel Mugabe. Lahir tanggal 21 Februari tahun 1924, umur kurang lebih 95 tahun. Beliau adalah Presiden Zimbabwe. Nah, kemudian disusul oleh Ratu Elizabeth II, yaitu Elizabeth Alexander Mary. Beliau berusia kurang lebih 92 tahun, dan beliau juga termasuk pemimpin dengan kepemimpinan terlama. Oke, wait. Ada kepemimpinan terlama. Oh, ada juga pasti pemimpin dengan kepemimpinan tersingkat. Beliau memimpin kerajaannya kurang dari 30 menit. Pada tahun 1908, beliau menemani ayahnya, Raja Charles, untuk kerajaan dari Portugis. Akan tetapi, di tengah perjalanan, beliau diserang oleh rombongan kerajaan revolusi. Dan terjadilah penembakan, dan di situ Raja Charles meninggal dunia. Nah, saat itu, si Raja Louis ini kayak masih sekarat gitu karena ayahnya sudah meninggal di tempat, jadi tahtanya diturunkan kepada Raja Louis. Akan tapi setelah 30 menit kemudian kurang lebih, beliau pun meninggal dunia juga. Selanjutnya adalah presiden tertampan di dunia, yaitu presiden Meksiko berusia 50 tahun yang bernama Enrique Peña Nieto. Dia dipilih presiden tahun 2012, dan sebelumnya dia gubernur dari tahun 2005 sampai 2011. Oke, ada presiden tampan, pastinya ada ibu negara yang tercantik. Oke, sebenarnya aku bingung milih ibu negara tercantik karena semuanya cantik-cantik. Tapi aku bakal milih satu. Dan ini pun aku milih kayak cantik. Oke, ini adalah ibu negara dari Azerbaijan bernama Mehriban Erbilgi Aliyeva. Dia lahir pada 26 Agustus tahun 1964. Jadi dia ini bukan sekedar cantik, tapi dia juga fashionista, dan dia juga cerdas karena dia adalah lulusan Univ Medis terkemuka Rusia Seknovosko Medical Academy. Oke, tadi ada pasangan luar biasa, presiden tertampan, ibu negara tercantik, dan ini ada sedih aku ngomongnya loh, soalnya masa ngomongin diri sendiri gitu loh. Dia adalah Grover Cleveland. Dia adalah presiden Amerika Serikat yang ke-22 dan ke-24. Nah, dia adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat yang meninggali Gedung Putih dengan status membujang. Nah, dia ini punya saudara kandung wanita, dan dialah ditunjuk sebagai ibu negara. Akan tapi pada tahun 1885 dia bertemu dengan Frances Folsom, yaitu mahasiswi, anak dari temannya. Kan tapi pada 2 Juni tahun 1886 dia menikahi wanitanya ini, dan dia adalah presiden pertama yang melangsungkan pernikahan di Gedung Putih. Aku nggak tahu harus nyebut ini sebagai apa, cuma aku nemu artikel ini, jadi aku baca kayak gini aja ya. Ini adalah presiden terbodoh di dunia. Dia adalah Idi Aman, presiden Uganda mulai tahun 1971 sampai 1975. Nah, dia ini
banyak sekali melanggar hak asasi manusia. Salah satunya adalah banyak orang, sekitar 100 sampai 500 ribu masyarakat dia yang meninggal saat kepemimpinan dia. Dan dia juga memerintahkan tahanan agar berkelahi sesama tahanan menggunakan palu hingga mati. Setelah itu dia berniat untuk mengambil provinsi Kagera Tanzania pada tahun 1978, dan itulah memicu pemberontakan antara Tanzania dan Uganda, dan disitulah mulai kekuasaan dia meruntuh. Oke, what do you think kalau misalnya dengan kata presiden? Kalau misalnya presiden itu dia punya tahta, ya, punya jabatan, punya harta, itu pasti bisa dibilang kaya. Tapi ada presiden dengan gelar termiskin di dunia. Jose Mujisa, dia presiden Uruguay. Dia mendonasikan 90% gajinya untuk anggaran sosial negara Uruguay. Dan dia juga lebih memilih tinggal di rumah yang sederhana di dekat peternakan dibanding di istana negara. Wow. Akan tapi pada Selasa tanggal 14 bulan Agustus beliau mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Banyak sekali masyarakatnya menyayangkan akan keputusan dia ini. Selanjutnya adalah pemimpin dengan gaji termahal di dunia, dipegang oleh Ratu Elizabeth II dengan gaji 107 juta US dollar atau sekitar 132 miliar rupiah per tahun, atau sama dengan 11 miliar per bulan.